Stop. Yang kedua tuh tadi mana? Yang tadi Kuburan. copong-copongan. Oh, emang lo ada cerita? Tapi macam-macam sih, mesti macam-macam tuh kayak banyak banget. Ada yang katanya selamat malam dan selamat datang kembali di Apa Benar Ada. Kita buktikan malam hari ini. Di video ini. Di video ini. Yoi. Kali ini kita masih belum bisa kembali berekspedisi. Sebenarnya gue udah pengen banget untuk kembali Lo udah berekspedisi. gatal banget Jod nih gue jawab. Sayangnya, ini nggak apa-apa gue ceritain. Gak apa-apa, ceritain dulu dong. Jadi tuh Kenapa kemarin kita tuh nggak ekspedisi Jod. kita kemarin setelah ekspedisi kita yang pertama sebenarnya kita udah mengunjungi 2 tempat, tapi disimpan di harddisk yang sama. Masalahnya Jod? Masalahnya adalah harddisknya, data-datanya Rusak. Rusak. Hilang. Ada Iya. yang file audionya nggak ada yang gambarnya nggak ada, macam-macam nih Jod. Jadi terpaksa kita harus mengulang itu semua. Ulang lagi dari awal. Iya, Kita aduh. akan mencoba untuk berekspedisi lagi, mungkin di tempat Balik yang sama. malam lagi. Ya elah. Nah kalau nggak apa-apa sekalian kerja, ngebegal orang. Sampai subuh sekalian. Kan searah. Nah hari ini kita ngomongin seputar, kan di Indonesia tumbuh dan kembangnya dengan hal-hal yang mistis. Kultur yang ya cukup Mistis kan, maksud gua Mistis banyak lah lah. hal-hal Mistis. mitos-mitos yang berkembang dari kita kecil sampai kita besar, dari yang mungkin kita sempat percaya sampai yang kita ini mah nggak mungkin banget. Gua nggak percaya. Salah satunya adalah kalau kita ngomongin soal santet dan juga pelet. Santan. Santet, Santan. Santan santet, mah. kelapa. Kita lihat ya, ini akan ada 3 video. Ini video nih, coba aja. Kita lihat Gua random ini aja video deh. nomor 2. Anjing. Apa Barbie? Barbie Kumalasari ini. Terima kasih. Ria. Ricis. Dua kantil lu Jod ini Jod. Pakai BH komplit. di dalam itu. Maksudnya ini di badan Barbie dipakein BH. Enggak di dalam satu kapalnya. Oh, ini di bawahnya ada BH-nya. Oh, ini BH-nya si Ria ini mungkin dicolong. Ya, bisa jadi. Jod. Makanya gua menghindari Oh, ini pelet ini ya. Ini kayak peletnya bukan santet nih. pelet sih. Soalnya Ria. ada nama, Ria tuh. ada nama, ada boneka, Ada BH, ada BH sama ada ini nih. kantil. Melati. Menurut gua nanggung sini. Ini Melet. kantil. Melati. Iya, bunga kantil ini Jod. Melet lah. Ya ngapain maksudnya kalau santet tuh bukan yang santet yang pakai apa boneka yang ditusuk-tusuk gitu ya? Itu ada juga Jod. Nggak tahu sih, Mungkin ini kebanyakan nonton ini sih sinetron. kayaknya melet, tapi yang melet ini menurut gua nanggung. Kenapa emang? Harusnya G-stringnya juga diambil ya. Iya Kenapa enggak? sampai urusan dalaman semua di Lingerie-nya Ria diambil juga. Iyalah, Ya oke deh. nanggung banget. Rian. Ya. Adrit. Siapa emang Rian? Rian. Siapa Rian? Temen gue yang kemarin Temen gue yang- nyanyi. Gitu dah. Goblok. Copong Jod. Dari TikTok semua ya. Wah, tali copong. Emang tali. Tali. Contoh buntel, itu lu mau baca. Ini Gimana bentuknya? Stop. Contoh Buntelan buntelan pocong kecil yang biasa dipakai tukang santet untuk menyetit rumah sekeluarga atau individu sesuai pesanan. Kadang media atau buhul semacam ini dikubur di salah satu area rumah tujuan, baik dengan cara gaib melalui jin atau nyata di tukang santet. Tengah malam saat membersihkan tanah standar yang dipakai di tanah kuburan. Taunya dari mana kalau tanah kuburan? Ini tanah bangunan juga bisa Jod. Orang bangun rumah. Ya iya, mas bukan gak ada bedanya kan Ada tanah beda kuburan ada sama merah-merah bangunan. juga. Tanah becekan. Udah, dia benda tajam seperti jarum jahit, potongan, pisau, cutter. Ya deh kita kalau ini gua percaya Jod. Ini percaya karena gua ngalamin. Bentar ya. Ngalamin. Ini ada oh, masih Kadang ada ya cuy. lanjut. Kadang tanah kuburan yang dipakai adalah tanah dari kuburan yang dikeramat. Tahu. Kadang tanah kuburan yang dipakai adalah tanah dari kuburan yang dikeramatkan atau tokoh agama yang belum tentu salah beliau yang dikultuskan. Tahun 2006 dahulu saat saya di Kalimantan ditemukan benda semisal ini pula di tanah kuburan seorang tokoh agama. Ini sebagai pengalaman saja. Dan dari apa yang saya temukan di lapangan, banyak kasus santet dikenali dengan indikasi mimpi. Sering mimpi kuburan, entah kuburan tersebut dikenal atau tidak oleh korban.
Oh, tapi gue pernah dengar cerita Iya. soal santet yang Santet. dia tuh sampai apa namanya, intinya kayak dimimpiin terus, apa dimimpiin terus, apa kepikiran terus. Jadi kayak lama-lama bisa jadi gila gitu loh. Kepikiran terus juga sama Jod, kalau kita punya cicilan kepikiran terus. Ya, beda. Sama leasing. Ya cicilan mah kepikiran mah Dulu kewajiban. gua nyicil Pario 2 tahun kepikiran mulu Lah, tuh. Tiap lu akhir kalau bulan. tiba-tiba kepikiran kuburan? Ya maksudnya ya kuburan lah. Ya Kita juga udah. semua bakal masuk kuburan. Iya, Jod. iya tahu gue, tapi maksud gue tuh tadi kan dia bilangnya katanya dia tuh Kepikiran, kepikiran ya. sama kuburan yang bahkan dia kadang nggak tahu itu kuburannya siapa gitu. Jangan pintu nomor 3 Jod. Yang ketiga, apaan sih? Sihir apa sihir sih? Sihir. Gak ngerti gue. Sihir. Dia nemuin benda warna putih. Terus dibungkus-bungkus kayak ini apa namanya? Tapi hati-hati juga loh, maksud gue Tisu. zaman sekarang tuh banyak banget nih yang hal-hal kayak gini sebenarnya tuh biasa aja, tapi jadinya kayak seakan-akan Digede-gedein lah. digede-gedein, apalagi ditambahin backsound kayak gini kan orang jadi kayak wah apaan nih, padahal mah nggak ada apa-apaan. Jadi kalau gue sekilas lihat sih kayak buntelan orang bekas main asal buang nyangkut. Ih, bisa jadi, ada merah-merahnya. Merahnya soalnya. Ada merah-merahnya. Emang orangnya buang sampah softtek Iya, sembarangan. Iya. Membalut itu kayaknya sih. Cuma kalau yang kedua gue percaya. Yang kedua tuh tadi mah. Yang tadi kuburan. copong-copongan. Oh, emang lo ada cerita apaan? Nah, Soal jadi- santet menyantet. Nah, Lo pernah nyantet? Apa bini lo sekarang lo pelet? Ajis goblok. Kalau bini gue yang sekarang dulu, Lo pelet? apa gue bisa nikah sama dia? Lo pelet? Gue nembak dia di angkringan kan remang-remang tuh. Oh, masih kelihatan ganteng. Oh ya ganteng nih, Cakep. kata gue bang, jadi nyalain dulu nih. Pas nyampe angkringan. pelaminan, ya. Masih hijab kapur. Ya. Masih minta token listrik nggak? Masa, apa? Masih minta token listrik? Anjing. Ya. Nah enggak, tadi lanjutin yang video nomor 2. Jadi gua pernah ngalamin 2 kejadian sama persis. Sama Yang pocong pertama- tadi? Iya, yang pertama itu tetangga gua Jod. Jadi gua punya tetangga gua ini dia bisnis apa namanya? Agen-agen sembako gitu. Baru pindah ke Jakarta. Terus sukses tuh Jod. Dia usahanya dia gede sampai dia punya rumah, punya kontrakan. Nah, dia ini ternyata Nyambung. ada yang nggak senengin. Oh. Ada yang nggak senengin sampai keluarganya beberapa ada yang sakit, ternyata dia manggil kiai. Nah, ternyata kan ada bak nih Jod, bak mandi tuh. Bak mandi di bawahnya itu ternyata ada pocong-pocongan itu. Satu. Yang kedua Di bak mandinya? Di bak mandinya di bawah. Heran kalau masukinnya gimana? Harus Di bak dibalik, mandi. kan? Ya kan iya, sedangkan kan bak mandi kan itu kalau nggak coran ya emang bak mandi. Kan nggak make sense banget. Terus yang kedua di pekarangan rumahnya nemu juga, jadi ada 2 pocong-pocongan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bokap gua banget. Bokap gua juga kan usaha. Nah, bokap gua usaha, bokap gua tuh heran lah ibaratnya omset bokap gua per hari itu bisa 2 juta 3 juta lah maksudnya. Orang makan tiap hari makan pendapatan lah ya per hari lah. Nah, tiba-tiba pas sekitar kurang lebih bulan Oktober November itu gila nggak lu Jo? Tiba-tiba warung bokap gua sepi, jadi per hari bener-bener nggak ada yang makan. Wah, sama lagi, gue juga punya cerita. Nggak makan. Nah, terus tiba-tiba bokap gua ngomong lah sama Haji. Belum Haji puasa Bolot. lagi Iya, Haji Allah. Haji Haji doang, kayak Haji Bolot. Apa Pak Haji? Lah kan gue nanya Haji Bolot bukan, Haji bukan kan? Bolot. Ya udah. Abangnya lu. Iya. Haji dulu. Iya. Ya kayak kubah DPR. Anjir. Nah, ketemulah sama Pak Haji lah. Ngobrol ternyata dikasih tahu, coba kamu buka di apa namanya bawah etalase tempat makan kamu. Nah, bokap gua nemuin pocong-pocongan Jod, sama Jod. Gitu. Apa sih pocong-pocongan tuh isinya apaan terus? Gua nggak tahu juga. Tanah? Gua kayak bungkusan benang apa pokoknya bentuk pocong-pocongan gitu. Gitu katanya kata Pak Hajinya, Pak, untung Bapak masih ketolong sama Bapak tuh rajin sholat, rajin ngaji. Kalau Bapak nggak rajin sholat, rajin ngaji, Bapak udah gila. Karena nih orang tujuannya bikin Bapak gila sama bikin usaha Bapak bangkrut. Itu Jod. Wah gila sih. Gue bilang. Tapi gue kalau yang urusan soal makanan warung makan ini juga gue pernah. Iya. Karena dulu nyokap gue kan pernah nih sempat ngebuka warung makan di rumah gue, rame.
rame, terus tiba-tiba ada kalanya tuh yang kayak 1 minggu full tuh bener-bener sama sekali belas, tiba-tiba orang-orang nggak ada yang beli sama sekali. Warung nyokap lu tutup kali. Kagak. Orang seminggu 1 minggu doang, emang seminggu 1 minggu doang. Ya nggak ada yang makan kalau tutup. Kita lagi libur lebaran. Nah, udah gitu kan bingung dong nyokap gua kok udah masak, setiap hari masak banyak, habis biasanya habis gitu kan. Nah, ini tuh tiba-tiba sama sekali nggak ada yang beli, sekalipun ada yang beli cuma 1-2 orang. Iya, sama Jod. Udah kan kayak nyokap gua tuh cuma ngobatin, oh ini kenapa gitu kan. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba tuh dari lantai di bawah meja makannya gitu, jadi kan kayak ada papan gitu untuk naruh makanannya. Iya. Di bawahnya tuh ada lantai itu keluar belatung cuy. Jadi dari lantai itu keluar belatung. Udah, terus kayak yaudah nyokap gue cuma udah yang ngebersihin masih santai. Terus nggak lama kemudian ada orang naik motor di depan rumah gue, berhenti ngelempar bangkai tikus ke rumah gue. Udah, nyokap gue masih ini. Terus habis itu yang ketiga, akhirnya ada pelanggan nyokap gue. Jadi ada orang kantor dekat rumah gue gitu. Dia ini datang ke rumah gue tiba-tiba, "Tante, kok dari kemarin warungnya tutup sih?" Padahal pelangnya kebuka. Tapi selama ini jadi orang-orang itu melihatnya warung nyokap tutup. Jadi orang-orang tuh melihatnya tutup, makanya itulah gitu. Nah, adalah momennya. Jadi ceritanya gue memang waktu itu lagi gue lupa deh lagi nggak kerja apa gitu ngapain. Intinya gue tuh naruh makanan dari dapur ke depan. Untuk naruh ke mejanya kan. Lagi sendirian tuh, padahal lagi siang bolong. Gue naruh, tiba-tiba nih di belakang gue nih ada makhluk gede hitam ngalangin pintu. Anjir. Gede ngalangin pintu. Biang setan gitu, Jod. Nah, gue sih feelingnya tuh kayaknya itu kirimannya. Jadi kirimannya. Jadi nutup sengaja. Setelah gue ngeliat gitu, gue langsung gue otomatis gue maki-maki. Ngapain lu di sini lo? Gila segala macam. Abis itu udah baru los. Abis itu udah langsung los gitu. Tapi kayaknya emang anjir usaha itu. Ini kakaknya si ini juga nih. Nggak boleh ceritain ya, Mak? Mak, kakak lo nggak boleh ceritain ya? Boleh. Kakaknya si Rama juga. Nih salah satu tim kita, dia kakaknya apa lo Mak pernah mau diguna-guna, dia apa sih namanya santet apa guna-guna sih? Nggak tahu. Pokoknya dikasih tanah kuburan di karpet mobilnya. Terus katanya kalau orang Peter bilang katanya kalau seandainya lo telat dikit nih kagak dibersihin, kecelakaan tuh hari. Anjir. Tapi katanya supirnya tuh jarang-jarang ngebersihin mobil. Maksudnya kalau ngebersihin mobil ngebersihin, tapi maksudnya nggak sampai yang karpetnya di ituin. Nah tapi pada saat hari itu sebelum si kakaknya dia berangkat, karpet itu dibersihin, jadi pas dibuka ada tanah kuburan. Anjir. Soalnya kakaknya ada jabatan gitu, ada jabatan biasa kan, ada gontok-gontokan tuh kalau jabatan. Tapi ini gue percaya sih kalau yang tadi video nomor 2 karena gue ngalamin juga Jod. Kalau video yang kedua ya gue agak percaya karena temen gue juga ada nih, ada di salah satu perumahan elit itu memang dia keluarga orang kaya. Terus tiba-tiba intinya tuh dia kayak hidupnya tuh nggak nyaman di rumah itu, padahal rumahnya bagus gitu, maksudnya minimalis tapi bagus gitu. Terus ternyata pas terus dia kayak sering beberapa kali menerima gangguan di kamarnya, gorengnya tiba-tiba gerak sendiri lah, apa segala macam gitu. Akhirnya dia manggil lah orang-orang ya kiai atau orang pintar kayak gitu-gitu. Ditemuin patung anak kecil di pot tanaman. Bukan di pot tanaman, maksudnya kayak dia tuh harus ngebobol lantai. Jadi kayak sama kayak yang lu bilang tadi, ada di bawah bak mandi yang ada coran. Nggak tahu nih. Tapi ini juga gimana nih? Kayak di bawah lantai terus akhirnya dijebol sama dia. Coba cek di sini, digali-gali ada keluar. Terus dia dimasukin ke botol gitu, kayak botol yang air udah didoain, terus disuruh larung ke danau, sungai atau apa gitu untuk ngebuang. Ya gitu-gitu lah ya, karena ya gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue tuh penasarannya adalah sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh di luar negeri ada gak sih? Kalau di luar negeri ada voodoo sih sebenarnya. Voodoo. Sampaikan salam untuk. Keren tuh. Ini voodoo boneka-boneka santet itu biasanya ada tuh kalau misalnya di luar negeri. Tapi gue penasaran sebenarnya hal-hal kayak gitu ditemuin juga apa enggak di luar negeri. Karena mungkin Indonesia itu kulturnya kuat sih Jod. Ya itu juga. Maksudnya kayak mungkin awalnya dari budaya, dinamisme, animisme, macam-macam lah. Dulu gue belajar ituan tuh pas pelajaran biologi tata boga. Salah pelajaran. Ya siapa tahu kalau seandainya lo punya pengalaman soal santet, guna-guna, aji-ajian mungkin kayak orang yang kalau buka bisnis terus bisnisnya tiba-tiba laku tapi pasti bawa pulang nggak enak, atau mungkin ada juga isu-isu yang katanya tempat bisnis setiap sebulan sekali atau setahun sekali kebakaran. Itu macam-macam sih, mesti macam-macam tuh kayak banyak banget. Ada yang katanya pakai apalah, pakai air liur apalah. Iya bener Jod. Itu macam-macam. Kental banget sih kayak gitu. Apalagi buat soal usaha makanan gitu-gitu. Serba salah sih, nyehe kadang-kadang. Usaha online kadang-kadang dibohongin, ditipu, dihack, ya nggak? Usaha beneran kayak gini
bilangnya Tapi itu santet menyantet. kreatif loh orang-orang Indonesia tuh. Gila, pinter niru, pinter ngebohong tuh kreatif loh, cara-cara itu Parah. gokil loh. Tapi ya itu ya tadi kalau seandainya lu Nah. punya pengalaman, punya cerita soal santet santet menyantet menyantet, atau guna-guna lu bisa komen kolom Jod ya. Di bawah. kolom komen langsung. Jangan lupa untuk apa, Jirin? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan komen juga pastinya Iya. ya. Kalau gitu, Gue Fajri Timraja dan gue Jodin Rarto pamit. Kita ketemu lagi di mana? di Apa Bener Ada. Kita buktikan malam nanti.